Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 579. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lao Jimo tidak ada gunanya. Meskipun Presiden Papilun Pil Mo Yuanbei adalah orang di ranah semi alam suci, dia mungkin tidak dapat menembus formasi besar Gunung Tianjin, kata seseorang seraya tersenyum pahit. Presiden Papilun Mo Yuanbei, siapa yang mengatakannya? Saya bilang itu adalah Tuan Qin, kata Lao Jimo. Dia adalah satu-satunya orang yang ada di Laut Guntur waktu itu. Dan dia adalah satu-satunya orang yang ada di sana yang mengetahui pencapaian Master Alkemis Qin Chen. Dia mengakui bahwa Qin Chen berada di atasnya dalam pemahaman formasi. Dan mungkin ada harapan untuknya menerobos formasi besar Gunung Tianjin. Semua orang memandang Qin Chen. Lao Jimo, apakah dia benar? Serahkan masalah kecil ini kepadaku. Kebetulan tujuan keduaku datang ke aula perangkat adalah untuk meminjam sesuatu dari aula perangkat. Yuanbei, kamu datang dan lindungi para murid dari aula perangkat. Aku akan pergi, kata Qin Chen. Saat suaranya jatuh, Qin Chen sudah melangkah maju. Tuan Qin, hati-hati. Gu Huamao dan yang lainnya buru-buru berkata. Formasi reinkarnasi Jiu Jue ini luar biasa. Bahkan jika puncak tahap akhir Martial Emperor menembusnya, itu akan jatuh di dalamnya. Namun begitu mereka berbicara, saat ini Qin Chen sudah memasuki formasi besar Gunung Tianjin. Mereka sebenarnya tidak meragukan kekuatan Qin Chen. Qin Chen mampu membunuh Xiao Dongyan, leluhur keluarga Xiao, dan juga membangun kota Tianlei. Kekuatannya begitu kuat sehingga semua orang yang hadir pun kagum. Namun Gunung Tianjin bukanlah tempat yang bisa mengandalkan kekuatan. Ada formasi besar di dalamnya. Ada total 81 formasi tingkat 9. Dan ada formasi pertahanan tingkat suci kuno di bagian paling akhir. Bahkan mungkin orang di ranah semi alam suci seperti Mo Yuanbei mungkin tidak dapat menembusnya. Lalu bagaimana Qin Chen bisa melakukannya? Terutama melihat Qin Chen membobol formasi besar tanpa curiga. Gu Huamao dan yang lainnya menjadi cukup gila. Ini hanyalah perilaku mencari kematian. Namun saat ini di puncak Gunung Tianjin, Dou Tianze yang telah menguasai inti Gunung Tianjin, nampak dia sangat gembira. Bocah bau, datang dan matilah, teriak Dou Tianze dengan marah. Dia segera mengaktifkan formasi besar pertama Gunung Tianjin. Itu adalah formasi pembunuh 5 elemen. Formasi pembunuh 5 elemen adalah formasi besar pertama di antara banyaknya formasi tingkat 9 di Gunung Tianjin. Itu menggunakan kekuatan 5 elemen untuk memblokir kampaan dan membunuh musuh di kampaan. Setelah diaktifkan itu dapat dengan mudah membunuh tahap akhir Martial Emperor. Bahkan puncak tahap akhir Martial Emperor akan terperangkap di dalamnya. Saat ini formasi itu telah terbentuk dan segera menyapu ke arah Qin Chen. Hahaha. Apakah ini formasi pembunuh 5 elemen? Qin Chen tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya dia telah menembus semua formasi besar Gunung Tianjin. 9 lapisan dan 81 formasi besar. Di kehidupan sebelumnya butuh hampir 49 hari sebelum pada akhirnya Qin Chen dapat menembus semua formasi Gunung Tianjin. Dan pada saat itu dia langsung diangkat menjadi penatua kehormatan tertinggi aula perangkat. Kali ini dia datang lagi ke Gunung Tianjin dengan banyak emosi di hatinya. Tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan formasi pembunuh 5 elemen. Di kehidupan sebelumnya dia mampu menembus formasi besar ini. Dalam kehidupan ini basis kultivasi formasinya lebih dari 10 kali lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Kekuatannya juga jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana formasi besar ini bisa menghalanginya? Qin Chen berjalan maju perlahan. Kekuatan menakutkan dari formasi 5 elemen melewati Qin Chen tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mustahil. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dou Tianze langsung membeku.
Ada emosi yang luar biasa di hatinya. Bagaimana anak ini bisa melewati formasi pembunuh 5 elemen? Qin Chen adalah penguasa kota Tianlei dan dia telah bergabung dengan Papillon Pill. Jika kekuatannya melawan langit dan alkemis melawan langit, Dou Tianjie dapat mengerti. Tetapi di jalan formasi, apakah anak ini juga sangat menentang langit? Meskipun dia tidak dapat mempercayainya, pemandangan di depannya harus percaya bahwa Qin Chen memiliki kemampuan di jalan formasi. Tuan Qin, Gu Huamao dan yang lainnya yang berada di luar formasi pembunuh 5 elemen juga terkejut. Mungkinkah Tuan Qin juga masih seorang master formasi? Gu Huamao tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika pencapaian Qin Chen dalam formasi begitu kuat, mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Melihat dari basis kultivasi Qin Chen saat ini, Qin Chen jelas merupakan master formasi tingkat 9. Tuan Qin memang adalah seorang master formasi dan basis kultivasi master formasinya pasti lebih tinggi dari milikku. Bisakah kalian lupa bahwa Tuan Qin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatur formasi besar kota Tianlei? Kata Lao Jimo, dia berkata sambil tersenyum. Ya, itu benar. Rumor mengatakan bahwa formasi itu sangat menakutkan. Ini adalah formasi dari puncak ke-9. Tetapi semua orang hanya mendengar beberapa rumor. Tidak ada yang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi tidak ada yang tahu. Ngomong-ngomong, aku ingat Qin Chen ini masih menjadi murid dari Kaisar Qin Chen saat itu. Dan Kaisar Qin Chen juga adalah seorang master alkemis yang menentang langit saat itu. Dia adalah satu-satunya master formasi kelas atas yang dapat dibandingkan dengan Presiden Aula Perangkat waktu itu. Saya hanya tidak tahu berapa banyak keterampilan Kaisar Qin Chen yang telah diberikan kepada Tuan Qin. Saya juga mendengar bahwa Kaisar Qin Chen telah melewati formasi Gunung Tianjin di masa lalu dan butuh hampir 49 hari. Bahkan jika Tuan Qin bisa sama dengan Kaisar Qin Chen, itu setidaknya butuh 49 hari untuk menerobos. Terdengar banyak diskusi di antara kerumunan. Mereka pada awalnya sangat gembira, akan tetapi saat ini mereka tenggelam lagi. Selama 49 hari, bisakah mereka bertahan selama 49 hari di bawah penekanan formasi ini? Untuk sementara, semua orang termasuk Gu Huamao menatap sosok Qin Chen dalam formasi dan diam-diam berdoa. Tanpa diduga, anak ini masih menjadi seorang master formasi. Kata Dou Tianjie, dia kembali memulihkan ketenangannya. Qin Chen melewati formasi pembunuh 5 elemen. Benar-benar mengejutkannya. Tetapi itu hanya kejutan kecil. Orang tua ini tidak percaya kamu akan bisa melewati 81 formasi besar di seluruh Gunung Tianjin. Kata Dou Tianjie, dia segera membentuk segel tangan. Seketika lapis pertama dari formasi Gunung Tianjin telah diaktifkan. Formasi peta Dian Luan, formasi dasar api Dutian, dan formasi lainnya. Ke-9 formasi dalam lapisan pertama ini langsung menyapu ke arah Qin Chen. Melihat itu, hati Gu Huamao dan yang lainnya nampak menegang. Lapis pertama semuanya adalah formasi pembunuhan. Meskipun Qin Chen adalah master formasi, dia mungkin tidak dapat dengan mudah melewatinya. Oleh karena itu semua orang menoleh dengan gugup. Saat ini Qin Chen melangkah maju, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak dari formasi. Tetapi itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Di dalam formasi ini, Qin Chen malah seperti raja formasi. Nampaknya formasi-formasi besar ini memiliki kehidupan, bersorak dan menyambut Qin Chen. Dan Qin Chen adalah seperti raja mereka. Melihat pemandangan ini, semua orang yang ada di sana memiliki ekspresi wajah yang nampak menakutkan. Mata Gu Huamao dan yang lainnya hampir meledak. Satu persatu dari mereka tercengang. Sial, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu adalah Gu Huamao, penguasa dari aula perangkat, jika dia ingin menerobos formasi besar Gunung Tianjin, dia harus berhati-hati dan sangat berhati-hati. Tetapi Qin Chen di pegunungan yang luas ini, dia nampak sangat santai. Yang lebih mengejutkan Gu Huamao dan yang lainnya adalah Qin Chen berjalan dengan sangat cepat, langkah demi langkah, tanpa jeda ataupun tanpa perhitungan. Tetapi formasi besar itu tidak menyerang Qin Chen sama sekali, nampaknya malah menyambut Qin Chen.
Dewa Formasi Dao. Gumam Gu Huamao, kekuatan semacam ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh Master Formasi Dao biasa. Itu hanya bisa dijelaskan oleh Dewa Formasi Dao. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Gu Huamao terkejut. Dao Tianze bahkan lebih ketakutan, seolah-olah dia bodoh. Sampai Qin Chen dengan aman berjalan melewati jangkauan lapisan pertama formasi pembunuhan, dan lalu kemudian memasuki lapisan kedua Gunung Tianzhen. Tetapi dia masih dalam keadaan linglung. Setengah dupa. Tuan Qin hanya menggunakan waktu setengah dupa untuk menembus lapis pertama Gunung Tianzhen. Kata Gu Huamao, dia tidak lagi tahu bagaimana harus menggambarkan keterkejutan batinnya. Wajahnya menjadi sangat pucat, seolah-olah dia telah melihat hantu. Saat ini Qin Chen dengan mudah melangkah ke lapisan kedua. Qin Chen kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Dao Tianze di inti Gunung Tianzhen. "Kenapa kamu tidak mengaktifkan formasi lapisan kedua ini?" kata Qin Chen seraya tersenyum. "Kamu anak sombong, metode jahat apa yang baru saja kamu gunakan? Tidak peduli metode jahat apa yang telah kamu gunakan. Lelaki tua ini tidak percaya bahwa kamu dapat dengan aman melewati tingkat kedua Gunung Tianzhen. Lapisan kedua, aktifkan," kata Dao Tianze. Dia sangat marah dan buru-buru membuka 9 formasi tingkat atas di lapis kedua. Setelah diaktifkan, seketika cahaya putih tak berujung muncul di sekitar Qin Chen. Cahaya putih ini berubah menjadi kabut, langsung menutupi seluruh Gunung Tianzhen. Lapisan kedua Gunung Tianzhen adalah formasi magis yang dapat menjebak ahli Martial Emperor manapun. Bahkan puncak tahap air Martial Emperor tidak akan pernah menemukan jalan keluar. "Apakah ini formasi magis? Sangat akrab," gumam Qin Chen. Formasi magis ini di kehidupan sebelumnya benar-benar membuatnya malu. Di kehidupan sebelumnya butuh 5 hari sebelum akhirnya Qin Chen bisa melewati lapis kedua ini. Tetapi dalam kehidupan kali ini, kekuatan mental Qin Chen dilepaskan. Seketika formasi di sekitarnya tersaji dengan jelas di benaknya. Berbagai pola dari formasi disajikan sangat jelas di benaknya. Qin Chen hanya berjalan ke depan. Setelah setengah batang dupa, Qin Chen dengan mudah melewati formasi magis tingkat kedua, lalu memasuki lapis ketiga. "Mustahil. Lapis ketiga, aktifkan," kata Dao Tianze. Dia buru-buru membuka lapisan ketiga dari formasi besar itu. Lapisan ketiga adalah formasi yang terperangkap. Orang yang terjebak di dalamnya seolah-olah terjebak di dalam lumpur. Tubuh akan terperangkap, esensi sejati terperangkap, dan bahkan jiwa pun terperangkap. Haha, tapi Qin Chen tidak takut, dia hanya terkekeh ringan. Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi ini tampak seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya. Kali ini Qin Chen telah menembus secara langsung lapisan ketiga. "Mustahil!" Dao Tianze meraung. Dia hampir seperti orang gila. Dia telah mengaktifkan lapisan formasi besar, tetapi tidak ada lapisan yang bisa menghentikan Qin Chen. Qin Chen seperti seorang pemuda yang mendaki gunung untuk menikmati pemandangan. Tidak ada hambatan sama sekali. Dewa Formasi Dao, Tuan Qin ini benar-benar Dewa Formasi Dao yang mutlak, kata Gu Huamao. Jika bukan karena kekuatan formasi reinkarnasi 9 Jiujue, Gu Huamao bahkan akan berlutut. Dan tampilan pencapaian formasi Qin Chen jauh melebihi imajinasinya. Di aula perangkat, pencapaian terbaik adalah presiden aula perangkat di zaman kuno. Butuh 9 hari untuk menembus formasi Gunung Tianzhen. Dan yang lainnya adalah Kaisar Qin Chen, dia membutuhkan 49 hari. Itu cukup untuk masuk 10 besar. Tetapi sekarang, dalam waktu kurang dari 1 jam, Qin Chen sudah mencapai lapis ke-8 teratas. Kecepatan ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Ajaib. Langkah Qin Chen yang dapat dengan mudah melintasi Gunung Tianzhen. Ini seperti keajaiban di mata banyaknya para master formasi yang ada di sana. Apakah pencapaian Master Qin dalam formasi begitu menakutkan? 1 jam, hanya 1 jam, dia sudah mencapai lapis ke-8. Tidak normal, terlalu mesum. Bahkan jika Tuan Qin ini adalah murid dari Kaisar Qin Chen, tidak mungkin akan begitu menakutkan, kan? Pengalaman adalah milik dari Kaisar Qin Chen.
Tetapi itu tidak berarti bahwa muridnya Qin Chen dapat melewatinya dengan mudah. Orang ini terlalu abnormal. Bahkan jika Kaisar Qin Chen telah mengajarinya semua pengalamannya, masih sangat sulit dipahami jika dia ingin mencapai lantai ke-8 dalam waktu yang sesingkat itu. Terdengar banyak diskusi di antara orang-orang. Saat ini mereka melihat setelah Qin Chen melewati lapis ke-8 Gunung Tianjin, sekarang Qin Chen telah memasuki lantai ke-9 inti. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.